Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah kebahagiaan untuk kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini di Musholla Apayu, Kota Makassar, untuk melanjutkan pembahasan kita dari kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar. Saya tidak tahu ini sudah berapa lama kita tidak ketemu. Sudah 1 tahun ya, sejak tahun 2021 sampai 2022 ya. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Ada masih ingat sampai di mana pembahasan? Hah? Aktivitas Nabi mencari pekerjaan. Baik. Hayatul amal ya, kemarin terakhir ya. Ya, apa pekerjaan Nabi? Enggak, cuma itu saja? Hah? Apa cuma itu saja? Mengembala kambing? Dagang. Makan tidak? Beliau manusia ya, jadi makan juga, minum juga, tidur juga, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan beliau waktu itu, saat itu ya, sebelum yang lainnya, pertama-tama beliau itu pekerjaan beliau adalah menggembala kambing ya. Beliau menggembalakan kambing orang, kemudian beliau diberikan upah dengan menggembala tersebut ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memang sudah terbiasa beliau sejak kecil dan sejak masih belum dewasa ya, atau masa-masa remaja, beliau itu melakukan pekerjaan mencari nafkah, karena beliau dari kalangan orang yang tidak berpunya, karena beliau dipelihara oleh paman beliau, dan paman beliau sebagaimana kita ketahui adalah seorang yang tidak kaya sebagaimana orang lain. Taib. Sekarang kita lihat apa setelah itu, apa aktivitas Nabi selain menggembala kambing atau setelah menggembala kambing. Kita lanjutkan insya Allah. Siapa membaca? Ya, antum, tafadhalah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, safaruhu ila syami wa tijaratuhu fi mali Khadijata. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin radhiyallahu anha min afdali nisa'i Quraisyin syarafan wa malan. Wa kanat tu'ti malaha littijari yattajiruna fihi ala ujratin. Falamma sami'at 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا وتؤتيه أفضل ما أعطته وتؤتيه أفضل Ya, afdalah. ما أعطته غيره. Baik. Safaruhu ila Syam wa tijaratuhu fi mali Khadijah. Safarnya Rasulullah ke negeri Syam dan perdagangan beliau dari harta yang dimiliki oleh Khadijah. Jadi Khadijah ini seorang wanita yang kaya dan biasa memberikan barang kepada orang untuk apa? Untuk dijual. Nah, sekarang ada juga seperti itu ya. Jadi dulu seperti ini sudah ada. Jadi orang yang punya barang, dia tidak bisa menjual barangnya sendirian, maka dia suruh orang untuk jual. Nah, nanti setelah itu mereka bagi hasil ya, atau bagi keuntungan. Baik. Nah, itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu apa hubungannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin radhiyallahu anha min afdhali nisa'i Quraisyin syarafan wa malan. Khadijah itu ada Khadijah bintu Khuwailid
Ya, ini Khadijah anak putrinya Khuwailid. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau termasuk dari wanita Quraisy yang paling utama pada syarafan, utama dari sisi kedudukan beliau, dan wamalan, dan utama dari sisi harta beliau. Jadi beliau kaya sekaligus memiliki kedudukan atau keturunan yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang mulia. Sejak beliau belum masuk Islam atau belum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah ini sudah dikenal sebagai wanita yang mulia, ya, sebagai wanita yang mulia. Nah, apa kemuliaan Khadijah? Ya, kemuliaan Khadijah namanya seorang wanita yang mulia berarti dia menjaga diri. Ya, dia menjaga diri. Kemuliaannya juga karena dia dari keturunan orang baik-baik. Ya. Nah, di sisi lain beliau memiliki harta yang banyak. Bahkan setelah menikah dengan Nabi dan setelah beliau kenal dengan Islam, maka sebagian besar hartanya digunakan untuk dakwah, ya, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipergunakan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Maka Khadijah ini punya bekas pengaruh cinta Nabi Muhammad kepada beliau, ya. Sampai meninggalnya Khadijah itu masih terus diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa seorang istri, seorang suami, istri hendaklah memberikan kesan yang baik kepada pasangannya. Jangan memberikan kesan yang buruk. Tinggalkanlah bekas-bekas yang baik, ya. Dan ini yang dilakukan Nabi dengan Khadijah, seorang nabi dan seorang istri Khadijah benar-benar pasangan yang sangat romantis, pasangan yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajibannya. Sehingga terciptalah sebuah keluarga yang luar biasa yang diinginkan oleh semua orang. Kalau kita baca kisah Nabi Muhammad dengan Khadijah, Masya Allah luar biasa. Tapi itu nanti setelah menikahnya Nabi Muhammad dengan Khadijah. Sekarang kita fokus kepada ketika Khadijah masih menjadi seorang pebisnis yang memiliki barang-barang dagangan kemudian diberikan kepada orang lain. Wa kanat tu'ti malahu littijarah. Littujari, dan Khadijah itu memberikan hartanya kepada para pedagang. Yattajiruna fihi ala ujratin. Yang pedagang tadi memperdagangkan barangnya Khadijah dengan ujroh, dengan upah. Jadi dikasih upah gitu. Ya, dikasih upah. Dan ini nggak ada masalah, ya. Seorang menjual barang kita, kemudian kita berikan upah kepada orang tersebut. Baik. Nah, ini yang dilakukan Khadijah. Maka jelas Khadijah mulia, terkenal. Ya, terkenal. Karena orang-orang membutuhkan beliau, ya, terutama ketika orang-orang tidak memiliki barang dan mereka ingin berdagang. Maka mereka mengambil barang dagangan atau meminjam uang kepada Khadijah. Falamma sami'at 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Muhammad sejak dulu itu sudah dikenal, ya. Orang-orang pada cerita ini Muhammad begini-begini. Nah, Khadijah ketika dengar itu penasaran dia. Ya, penasaran. Kemudian disebutkan di sini aradat alaihi malaha liyakhruja fihi ila syami tajiron. Maka dia merelakan hartanya untuk dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibawa ke negeri Syam untuk diperjualbelikan. Nah, untuk diperjualbelikan. Wa tu'tihi afdhala ma a'tad ghairahu, dan Khadijah itu memberikan hartanya lebih banyak kepada Nabi dibanding kepada yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, teman-teman, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin wal muslimah, Khadijah radhiyallahu anha biasanya memberikan barang kepada orang. Tapi ketika dia mendengarkan Nabi itu terkenal dengan kejujurannya, sampai dikenal beliau dengan Al-Amin, ya kan? Kejujuran beliau, tanggung jawabnya, ya, dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan Nabi, ini yang membuat kemudian Khadijah penasaran. Ya, ingin tahu siapa Muhammad. Dan setelah dia kenal, maka dia pun merelakan hartanya tadi diberikan kepada Nabi melebihi yang beliau berikan kepada orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah memang orang baik, dia kasih orang. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad diberi lebih banyak. Ya, mungkin 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat, yang jelas lebih banyak. Ya. Nah, baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa Khadijah memberikan barang tersebut
untuk diperdagangkan, untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Jadi dari dulu Mekah, Syam ini adalah jalur perdagangan ya, dari Mekah ke Syam, Syam ke Mekah itu jalur perdagangan. Ya, makanya orang Mekah ke negeri Syam itu untuk menjual barang. Setelah itu mereka nanti di sana ngambil barang, kemudian dibawa ke Mekah, diperjualbelikan lagi di situ. Ya, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. ثم قال المؤلف رحمه الله وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام فباع وربح ربحا عظيما وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل ثم رجع إلى مكة وأدى الأمانة. Baik. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a gulamiha ya Maisarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat ya menuju ke negeri Syam dan beliau bersama dengan pembantunya Khadijah namanya Maisarah. Ya, ila Syam, ke negeri Syam. Jadi berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu Masya Allah Nabi seorang yang sangat amanah ya. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab. Dan inilah ya, seorang pedagang itu dipercaya kalau dia punya tanggung jawab. Ya, dia punya tanggung jawab. Makanya jangan membuat kecurangan-kecurangan dalam jual beli. Karena itu intinya kejujuran, kepercayaan ya orang kepada kita itu akan memberikan keberkahan. Al-bayyi'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli atau orang yang berjual beli itu antara penjual dengan pembeli, mereka masih bisa untuk memilih lanjut beli atau tidak selama mereka tidak berpisah. Ya. Dan kemudian Nabi menyebutkan wa in shadaqa, kalau keduanya jujur. Ya. Keduanya jujur. Kemudian keduanya saling menerangkan cacat dari barang yang dimiliki atau saling menerangkan antara pedagang dengan pembeli. Burika lahuma fi bai'ihima. Maka akan diberikan keberkahan pada perdagangan atau jual beli di antara keduanya. Maka intinya jual beli itu adalah keberkahan. Bukan sekedar hitung untung ya, keberkahan. Nah ini sebelum datang Islam, Nabi sudah mempraktekkan itu. Bagaimana kejujuran Nabi kepada Khadijah dan kejujuran Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Masya Allah. Kita lihat. Ketika Nabi pergi ke negeri Syam, faba'a wabta'a warabiha ribhan azima. Kemudian Nabi pun melakukan jual beli. Lalu Nabi mendapatkan ribhan azima. Beliau mendapatkan untung dengan keuntungan yang besar. Inilah keberkahan namanya. Keuntungan yang besar, salah satu bentuk apa? Keberkahan. Walaupun keuntungan yang besar belum tentu berkah. Tapi karena kejujuran Nabi, kejujuran Khadijah, ya, di dalam berjual beli, di dalam memberikan barang, di dalam menerima barang, di dalam membawa barang, menjual beli, maka inilah yang mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi keuntungannya bukan sekedar keuntungan biasa, keuntungan yang besar. Wa hasala fi maliha minal barokah. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan keberkahan dari hartanya Khadijah. Jadi barakallahu fikum, yang kita cari dari harta itu keberkahannya. Itulah yang membuat harta itu menjadi nikmat untuk dinikmati, untuk dimakan, diminum, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu akan jadi nikmat harta tersebut. Beda ketika harta itu tidak berkah. Harta yang tidak berkah akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Harta yang didapatkan dengan cara mencuri, dengan cara menipu, ya, kalau pedagang dengan cara mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastaufun. Ketika mereka membeli, mereka minta supaya takarannya dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika mereka menakar dan menimbang, maka mereka mengurangi, mereka berbuat curang. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, wailul, celaka, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Allah yang katakan celaka. Makanya tidak akan beruntung para pedagang yang tidak jujur. Nah kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan beliau SAW mendapatkan keuntungan yang besar? Ya,
Apa yang menyebabkan Nabi SAW mendapatkan keberkahan dari hartanya Khadijah? Karena apa? Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Kejujuran Nabi dalam berdagang. Inilah kenapa Khadijah sejak awal, ini baru pertama kerjasama. Sebelumnya nggak ada kerjasama Nabi dengan Khadijah, tidak ada. Ini baru pertama. Dan Khadijah langsung percaya. Karena apa? Ya, Nabi itu kelihatan. Dia orang baik. Orang baik itu kelihatan. Ini orang baik atau tidak ya? Insya Allah orang baik semua ya. Jadi orang baik itu kelihatan. Jangan tegang ya, nanti di luar ketemu saya tegang antum. Wah ini Ustaz tahu ini orang baik atau tidak. Insya Allah ya, orang baik itu kelihatan. Ya, kelihatan dari sisi sikapnya, dari sisi perilakunya. Terutama kelihatan ketika tersebar beritanya di tengah masyarakat. Makanya jadilah orang baik. Orang baik itu luar biasa. Ya, banyak yang suka kalau kita orang baik. Tapi kalau kita orang jahat, Masya Allah. Meninggal, orang nggak bilang innalillahi gitu. Dia bilang apa? Alhamdulillah gitu. Ini orang jahat, orang yang nggak bagus sih, yang melakukan kerusakan, yang suka menipu, yang suka ini dan itu, didoakan jelek oleh masyarakat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, inilah rahasia keberhasilan dagangnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kejujuran. Karena Nabi itu Al-Amin. Terkenal beliau dengan kejujurannya. Terkenal beliau dengan kejujurannya. Jadi disebutkan, wahasala fi maliha minal barakati ma lam yahsul min qabl. Keberkahan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Jadi bukan sekedar banyak, tapi keberkahan. Berkah itu apa artinya? Al-barakah itu apa artinya? An-nama, sesuatu yang tumbuh. Waziyadah, dan sesuatu yang bertambah. Itu namanya berkah. Itu namanya apa? Berkah. Makanya ilmu agama, kalau kita meninggal dan masih tersebar di tengah masyarakat, berarti ilmu kita berkah. Karena kita sudah meninggal, harusnya sudah tidak ada pahala lagi, berhenti. Tapi masih berjalan pahalanya. Karena ilmunya masih berjalan. Masih diamalkan orang. Berarti itu berkah. Itu berkah. Makanya para ulama ketika melihat ada sebuah buku yang dipakai oleh orang banyak. Padahal orangnya sudah meninggal. Dan bukunya selalu dibahas, dipakai, dipelajari. Kata para ulama itu ciri bahwa orangnya ketika menulis. Ya mungkin dia ikhlas dan lain sebagainya. Sehingga buku itu memberikan keberkahan. Memberikan apa? Keberkahan. Bahkan dikatakan sebagai salah satu ciri keikhlasan seorang ketika menyebarkan ilmu dan menulis buku misalnya adalah ketika bukunya itu tersebar di tengah-tengah manusia walaupun mereka sudah meninggal. Di antaranya yang sangat kelihatan sekali siapa? Yang bukunya Masya Allah dipakai di mana-mana? Imam Nawawi rahimahullah. Kita lihat bukunya Imam Nawawi. Apa yang terkenal dari buku Imam Nawawi? Al-Arba'un Nawawiyah dipakai orang banyak. Ya, hatta orang yang tidak senang sunnah saja pakai itu buku. Walaupun dia tafsirkan dengan maunya sendiri, tapi ala kulli hal dipakai. Kemudian kitab apa lagi? Imam Nawawi yang terkenal. Ya? Riyadus Shalihin, dipakai orang. Maka Masya Allah ya, carilah keberkahan pada ilmu, carilah keberkahan pada harta kita, carilah keberkahan pada keluarga kita. Itu yang paling penting. Ketika kita memiliki keluarga yang Masya Allah, ya taat ibadah kepada Allah. Walaupun dia sekedarnya yang dia punya. Dia bukan orang kaya. Dia bukan pejabat. Dia bukan orang yang rumahnya mewah. Tetapi ketika dalam keluarga tersebut kita melihat anak-anak kecil yang sholat. Orang tua ya antara suami dengan istri mengamalkan sunnah di rumahnya. Maka itu adalah salah satu ciri dari apa? Keberkahan sebuah rumah tangga. Dan ini yang harus dijaga. Ini yang harus dijaga. Taib. Kemudian semua sebutkan. Summa roja'a ila Makkah. Wa addal amanah, dan kemudian Nabi SAW kembali ke Mekah dan beliau telah menunaikan apa? Amanah. Beliau telah menunaikan amanah. Menjual barang dagangan dengan jujur tanpa ada penipuan-penipuan. Masya Allah. Sampai ada istilahnya orang kalau dia jual barang misalnya belinya 100.000, dia jual juga 100.000 katanya jual Nabi. Saya nggak tahu apakah begitu caranya Nabi, wallahu alam. Ya, yang jelas Nabi dapat keuntungan yang besar. Ya, yang jelas Nabi dapat keuntungan yang besar. Taib, apakah seperti itu model penjualan Nabi? Saya sampai sekarang cuma dengar saja ya. Katanya kalau Nabi menjual itu berapa modalnya itu juga dia jual. Ini yang saya belum masuk akal saya ini. Sampai sekarang saya nggak tahu juga apakah seperti itu. Ya, tapi yang jelas intinya adalah cara Nabi jual, beliau jujur di dalam menjual. Ya, jujur di dalam menjual. Taib, barakallahu fikum. Lanjut lagi. ثم قال رحمه الله زواجه بخديجة ورأت خديجة من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب
وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال يقال وبعد الخوارق مثل تضليل ملكين له في الحر فشعرت خديجة بنيل بغيتها فيه فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رغبتها في الزواج به Ya, terus lanjut. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Ya. Langsung berpindah kisahnya ke zawajuhu bi Khadijah. Ya, menikahnya Nabi dengan Khadijah. Udah, ini ciri-ciri ya. Orang baik itu Masya Allah, bayangin cari, tenang aja. Ya, gak usah sibuk kita cari pasangan, pasangan akan datang dengan sendirinya. Ya, Masya Allah. Kalau baik, kalau kita jadi orang soleh misalnya, orang baik, rajin ibadah, Insya Allah pasangan itu datang dengan sendirinya. Gak usah khawatir yang seperti itu. Ya, baik. Oleh karena itu, kita tidak harus mengorbankan agama kita, cuma sekedar mencari pasangan. Ya, Nabi SAW Masya Allah menunjukkan itu, memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana baiknya beliau, bagaimana keamanahnya beliau, kejujuran beliau. Ini yang membuat Khadijah kemudian suka kepada Nabi SAW. Tahu enggak? Khadijah itu diincar oleh orang banyak. Banyak orang suka dengan Khadijah. Orangnya cantik, kaya raya, kemudian punya kemuliaan, punya keturunan yang baik. Apalagi coba? Apa kata Nabi tentang wanita yang harus kita pilih? Apa yang dipilih? Tongkahul mar'ah di arba. Wanita itu dipilih karena 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya. Khadijah punya. Yang kedua, karena apanya? Sudah nikah belum ini? Kalau belum nikah wajar ya. Yang sudah nikah ini nggak wajar nih kalau dia nggak tahu apa pilihannya. Ya, karena hartanya satu. Yang kedua karena apa? Karena kecantikannya. Khadijah punya. Yang ketiga, karena ya keturunan. Ya, Khadijah juga punya. Yang keempat, karena agamanya. Waktu itu belum ada Islam ya, tapi Khadijah punya. Waktu itu ya perilakunya Khadijah. Dia semua punya. Tapi kalian sekarang jangan mimpi mau dapat yang seperti itu ya. Orang Bugis bilang italenu. Lihat dirimu ya, itu. Jadi sekali lagi barakallahu fikum ya, ini Khadijah, semua dia punya. Semua dia punya. Nabi cuma bilang sama kita apa? Ya, pilihlah karena agamanya, maka kamu beruntung, kan gitu. Ini enggak, Khadijah semua punya. Khadijah diincar oleh orang banyak. Tokoh-tokoh Quraisy sudah bergantian datang untuk melamar Khadijah. Subhanallah. Tapi Khadijah enggak mau. Ya, Khadijah nggak mau. Tapi kenapa ketika lihat Nabi, dia yang menawarkan diri? Bukan dia mau dilamar, dia menawarkan diri supaya dia dilamar gitu. Inilah Khadijah. Dan wanita yang solehah akan seperti itu. Ketika dia melihat orang yang soleh, nggak apa-apa dia sampaikan kepada abinya, kepada uminya. Umi, itu ada si fulan, orangnya begini. Ya, minta tolong supaya dia melamar saya. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Karena apa? Kesolehan itu luar biasa sekali nilainya. Nah, oleh karena itu kita nggak bahas pernikahan sekarang ya. Cuma mau tidak mau kita bahas pernikahannya Nabi dengan Khadijah. Jadi disebutkan di sini, waraat Khadijatu minal amanah wal barakah ma yabharul qulub. Jadi Khadijah menyaksikan sifat amanah. Ya, dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi. Keberkahan Muhammad ya bin Abdullah yang merupakan sesuatu yang membuat hati itu kagum. Jadi Khadijah kagum melihat orang seperti itu. Jadi ingat ikhwan sekalian barakallahu fikum ya, para jomblower ya, bahwa kekaguman seorang wanita bukan terletak pada kegantengan seseorang saja. Tapi terletak pada kemuliaannya, agamanya. Kalau agama kita bagus, banyak orang yang suka insya Allah. Itu yang harus diperbaiki. Jangan tiap hari ganti model misalnya. Stylenya dirubah terus. Ya, kadang wajahnya jadi begini, kadang begini dan seterusnya sampai operasi plastik. Bukan itu yang membuat seorang wanita kagum kepada seorang laki-laki. Nanti ke rumah lah ketemu mau tahu rahasianya ya. Yang jelas ada rahasianya ya. Nah, bagi yang mau menikah nanti cerita sama saya ya. Baik.
Jadi seorang wanita bukan sekedar kagum pada wajah, harta, bukan pada itu. Itu banyak wanita seperti itu. Tapi wanita yang mulia bukan kagum pada wajah dan harta. Dia kagum pada apa? Pada apa? Kemuliaan. Dan Allah juga seperti itu. Allah mengagumi seseorang itu karena kemuliaannya. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak lihat pada jasad kalian, pada wajah kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Orang wanita soleha kan seperti itu. Jadi kalau kita bagus keadaan kita, semakin soleh kita, yang datang ke kita wanita-wanita yang soleha. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya nggak tahu orang sini berani nggak seperti itu. Wanita yang menawarkan diri ya. Baik. Tapi ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilihat oleh Khadijah terhadap Nabi berupa amanah beliau, keberkahan beliau karena kejujuran tadi itu ya, dan akhlak beliau yang baik, itu sesuatu yang membuat hati itu menjadi kagum. Wa qassa 'alaiha Maisarah. Nah, ditambah lagi Maisarah cerita sama Khadijah. Ya, cerita dia sama Khadijah. Ma ra'a fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilihat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pentingnya kita ya, sadar atau enggak sadar, ini sudah ta'aruf namanya. Ya. Jadi Maisarah yang cerita kepada Khadijah, oh Nabi itu Muhammad itu begini. Biasalah di kalangan mereka seperti itu ya. Nah, cerita. Nah, kemudian ketika dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diceritakan? Min karamis syama'il. Yang dia ceritakan adalah budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dari budi pekerti beliau. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an yang kita bacakan tadi di awal kita ta'lim. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik. Maka kalau Nabi sudah mencontohkan sesuatu, itu yang kita contoh. Enggak usah contoh yang lain. Kalau ingin contoh Nabi. Ya, ini Masya Allah mengidolakan sesuatu yang sama sekali tidak ada nilai-nilai agama pada dia. Oleh karena itu kita dilarang tasyabbuh kepada orang-orang yang menyelisih Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Dia termasuk kaum tersebut. Yang tasyabbuh, gayanya, stylenya ikut-ikut orang kafir, gaya jalannya pun ikut orang kafir, gaya senyumnya juga ikut orang kafir. Masya Allah. Nanti itu lama-lama akan mengarah kepada cinta kita kepada orang-orang kafir tadi. Hati-hati yang punya fans, punya idola, hati-hati. Ya, pilihlah idola-idola yang bagus. Ya, hafid Quran misalnya idola kita, Masya Allah. Idola-idola yang tidak sholat, idola yang misalnya tidak tidak kenal agama, itu jangan jadikan idola. Kata Abdullah bin Mas'ud, ma yushabbihu zayyu zayya hatta tushabbihul qulubu al-qulubah. Tidaklah gaya mengikuti gaya, kecuali nanti ujung-ujungnya hati mengikuti hati. Jadi lama-lama kita mengikuti agamanya, keyakinannya, seperti itu. Pelan-pelan. Awalnya dari gaya, ikut gayanya dia. Makanya jadilah diri sendiri. Ya, jadilah seorang muslim yang dibimbing dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dari gaya berpakaiannya, dari cara berbicaranya, cara ibadahnya, dan lain sebagainya. Baik. Jadi Maisarah cerita kepada Khadijah. Diceritakan tentang kemuliaan budi pekerti Rasulullah SAW, syama'ilnya Nabi, kondisinya Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian juga beliau cerita tentang udhubatil hilal. Artinya Nabi itu hampir tanpa cacat. Kalau mau bisa sempurna, sempurna. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Perilakunya, akhlaknya, orangnya, ya, Masya Allah. Yuqalu wa ba'dul khawarik. Dan juga ada yang mengatakan, sebagian ulama kita, Maisarah juga cerita tentang sebagian dari keanehan ataupun keanehan-keanehan yang muncul pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi muncul keanehan-keanehan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, mithlu talilil malakain lahu filhar, yaitu ada dua malaikat yang menaungi Nabi SAW
ketika dalam kondisi terik panas yang sangat sangat panas. Terik matahari sangat panas, tapi beliau tenang, dingin. Dan ini pernah terjadi juga. Kapan ini terjadi? Ketika beliau berumur 12 tahun. Yaitu ketika beliau dibawa oleh siapa? Oleh paman beliau juga ke negeri Syam. Nah ini ke negeri Syam lagi. Sama, ada 2 malaikat yang datang untuk menaungi Nabi. Dan itu dilihat oleh Maisarah. Maisarah lihat. Yang nggak tahu gimana bentuknya. Tapi ini diceritakan oleh Maisarah menurut sebagian ulama kita. Ya, menceritakan tentang kisah tersebut. Baik. Fasya'arat Khadijatu binaili bughyatiha fih. Maka kemudian Khadijah merasa bahwa dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Dan itu alasan kenapa Khadijah menolak orang-orang yang datang mau melamar dia. Yang datang orang-orang besar. Orang-orang besar. Ya mungkin kalau sekarang anak presiden lah. Atau mungkin anak gubernur lah. Atau mungkin anak bupati lah. Ya, yang jelas orang besar datang melamar Khadijah, Khadijah tolak. Gak mau Khadijah. Ya, ternyata bukan karena Khadijah gak mau nikah. Tapi karena dia belum mendapatkan apa yang dia cari. Ini bagus juga seperti itu ya. Kalau misalnya belum ada yang kita cari ya kita gak nikah. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu gak ada yang datang. Khadijah ini beda. Makanya Masya Allah ya. Makanya apa tadi? Khadijah yang menawarkan diri. Apa yang terjadi? Kita lihat. Fa'arsalat ilaihi ihda sadiqataha tubda rukbatuha fi zawaji bihi. Kemudian disebutkan maka Khadijah pun beliau mengutus salah seorang teman beliau, ya Khadijah mengutus temannya ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengutarakan keinginannya. Untuk menyampaikan keinginannya. Jadi boleh seperti itu ya. Kan perempuan malu ya. Gak mungkin dia cerita sendiri. Dia pakai orang lain. Nyampaikan. Ya paling enak sebenarnya orang tua. Kalau masih punya orang tua, bagus orang tua. Sampaikan. Kalau ada yang soleh, yang bagus. Sampaikan kepada orang tua. Ya bahwa Anda suka sama si fulan misalnya. Sampaikan. Ya wah ini orang berilmu. Orang baru belajar ya. Dan dia hafid Quran misalnya, sampaikan. Ya, karena Masya Allah, mendapatkan orang soleh itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Maka bagi akhwat, ya muslimah yang sudah menikah dan dapat orang yang soleh, yang rajin ibadah, walaupun dia orangnya biasa-biasa saja, maka Anda telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang harus dijaga. Ya, gak semua orang dapat orang soleh. Dan banyak orang dapat orang kaya, banyak orang dapat pejabat misalnya. Tapi setelah dia menikah dia rasakan bahwa kesolehan seorang laki-laki itu ternyata sesuatu yang harusnya dicari. Mereka baru menyesal. Tapi sudah terjadi. Apa yang terjadi? Kesolehan itu luar biasa. Makanya teman-teman sekalian terutama yang calon-calon pengantin ya. Dan calon-calon bapak semua. Perbaiki kesolehan antum. Perbaiki kesolehannya. Karena itu yang utama pada diri antum. Dan juga para wanita, para muslimah, ibu-ibu, ya muslimah, ummahat ya. Perbaiki kesolehannya. Karena itu yang membuat rumah tangga itu jadi baik. Kalau wanita soleh ketemu dengan laki-laki yang soleh luar biasa. Ya, ini yang diharapkan oleh Khadijah sebenarnya. Khadijah melihat kebaikan, kesolehan pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah dia dengar, dia dapat cerita lagi dari Maisarah, Masya Allah. Semakin dia yakin bahwa Muhammad ini bukan orang biasa. Keluar biasaan Muhammad bukan pada hartanya. Karena beliau orang biasa-biasa. Kemuliaan Muhammad bukan karena jabatannya, karena beliau bukan seorang pejabat. Kemuliaan Muhammad terletak pada akhlak beliau. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka beliau mengatakan apa? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Muhammad itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Khadijah pun mengirimkan temannya ya untuk menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya menerimanya. Nabi menerimanya karena dia melihat juga Khadijah seorang yang baik. Sekarang bukan masalah gadis atau janda ya. Pokoknya kalau dia baik sudah nikah aja. Oh ini gadis, alhamdulillah. Ini janda, alhamdulillah. Pokoknya kalau dia baik, soleha, bisa mengurus kita, memperhatikan kita, udah nikah aja. Ya, sampaikan kepada
orang tua antum, begini dan begitu. Kalau dia soleh kenapa tidak? Ya, barakallahu fik. Baik, lanjut lagi ya. Apa yang terjadi setelah itu kita lihat kisahnya. Silakan. ثم قال رحمه الله وكلم أعمامه فخطبوها له إلى عمها عمرو بن أسد فزوجها عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم في محضر من بني هاشم ورؤساء قريش على صداق قدره 20 بقرة وقيل 6 بقرات وكان الذي ألقى خطبة النكاح هو عمه أبو طالب فحمد الله Alqa khidbatan nikahi. Ya, itu tadi ya. ألقى خطبة النكاح Baik. هو عمه أبو طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر شرف النسب وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة العقد وبين الصداق. Baik. Ya. Kemudian wakallama kemudian apa namanya? Wakallama a'mamahu. Maka Nabi SAW kemudian menceritakan hal tersebut kepada paman-paman beliau. Beliau menceritakan kepada paman-paman beliau, cerita. Ya itulah Nabi ya, karena sudah nggak ada orang tuanya, yang ada cuma paman-paman beliau, maka beliau tetap diskusi. Ya ini bagus juga ya kalau ikhwan misalnya mau nikah ya, ceritalah sama orang yang sudah pengalaman. Mungkin orang tua kita, mungkin paman kita, ceritalah. Karena walaupun mereka kadang orang yang biasa-biasa, tapi mereka paling tidak pengalaman. Tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka sukai dan tidak sukai ketika sudah terjadi pernikahan. Maka penting untuk menceritakan kepada mereka ketika kita hendak menikah. Jadi Nabi SAW menceritakan kepada paman beliau. Tadi ada begini, gini, ceritakan semua. Tentang Khadijah dia cerita. Tentang ya mungkin tentang kebaikan Khadijah dan lain sebagainya. Diceritakan kepada paman Nabi SAW. Ya, fakhatabuha kemudian lahu. Kemudian paman-paman beliau kemudian melamar Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, ila ammiha. Melamar itu mendatangi pamannya Khadijah, yaitu Amr ibnu Asad. Ya, Amr ibnu Asad. Jadi paman-pamannya Nabi ya melamar Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW dan mereka ini datang langsung kepada pamannya Khadijah, nggak langsung ke Khadijah, kepada pamannya Khadijah. Siapa pamannya Khadijah? Amr ibnu Asad. Ya, fazawwajaha ammuha bin Nabi SAW fi mahdharin min Bani Hashim wa ru'asa'i Quraisyin ala sodaki qadrihi ishruna baqaratan. Nah, jadi kemudian Amr bin Asad tadi menikahkan Khadijah dengan Nabi SAW di hadapan Bani Hashim dan juga para tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy. Dan maharnya senilai 20, berapa di sini? 20 ya? Baqarah. Taib. 20 ekor Baqarah apa Baqarah? Baqarah sapi ya? Sama semua terus Baqarah juga? Baqarah. Oh iya, 6. Baqarah ya. Wa ishruna Baqarah. Ya. Ya bukan bakor ya, saya salah baca tadi. Ya, dia onta. Jadi 20 onta. Kalau satu onta itu harganya berapa sekarang? Ya, dia biker, dia ontanya masih muda, belum onta tua ya. Ya, itu 20 ekor. Anggaplah kalau kita di sini sapi, ya 20 ekor sapi lah. Ya, tapi sapi itu tentunya harganya lebih murah daripada onta. Nah, baik, jadi sekali lagi Nabi SAW menikah dengan mahar seperti itu, Masya Allah. Termasuk lumayan. Jadi sebenarnya ketika orang memberikan mahar itu, tidak harus dia memberikan mahar itu nilainya kecil. Tapi dia memberikan mahar yang mudah bagi dia. Kalau misalnya dia memberikan mahar, mas kawin, misalnya 20 juta atau anggaplah 500 juta. Dan itu mudah, kenapa tidak? Paham ya?
Dan itu nggak dihitung sebagai orang yang misalnya memberat-beratkan diri dalam memberikan mahar. Tidak. Maksudnya? Tapi kalau misalnya 10 juta aja kita berat, maka ketika kita mengeluarkan misalnya mahar senilai 10 juta, maka kita namanya memberatkan diri. Dan wanita yang baik itu wanita yang apa? Ya, yang apa? Yang mudah maharnya. Aisaruha mu'nakotan. Yang paling mudah maharnya. Bukan yang paling murah. Yang paling mudah. Misalnya antum Masya Allah seorang pebisnis luar biasa. Penghasilannya setiap hari itu 1 miliar. Misalnya ini misalnya. Ya. Utangnya tiap hari 2 miliar. Berarti pilot ya. Ya anggaplah ya penghasilannya 1 hari 1 miliar. Masa? Dia pengusaha minyak misalnya. Minyak bumi. Penghasilannya luar biasa. Berarti ketika kita melamar seorang wanita, kemudian mahar kita misalnya cuma 10 juta, berarti antum terlalu pelit. Paham ya? Mahar itu untuk siapa? Untuk istri. Dan tidak harus habis. Makanya istilah kita kalau di mana di tempat kita ini, istilah uang panai, bukan itu yang mahar. Mahar itu mas kawinnya. Kasihan Masya Allah, uang panainya 60 juta. Tapi maharnya berapa? Seperangkat alat sholat. Kasihan ya. 60 juta uang panainya. Itu harus dihabiskan untuk acaranya misalnya. Tapi maharnya cuma berapa? Seperangkat alat sholat. Yang harganya kalau di pasar butung cuma berapa? Kasihan kan? Nah, jadi berikan mahar yang terbagus untuk istri kita atau calon istri kita. Kalau kita punya kebun, berikan mahar itu kebun. Nah, sekarang berapa tadi mahar yang diberikan Nabi? 20 ekor onta yang masih muda. 20 ekor. Berlebih-lebihan enggak ini? Enggak, karena mereka mampu. Mereka bisa. Dan Nabi dibantu oleh paman-paman beliau. Ya, maka Nabi memberikan mahar seperti itu. Dan ini enggak berlebih-lebihan, ini biasa. Makanya antum kalau mau menikah di Saudi, enggak bisa. Maharnya terlalu tinggi. Gitu. Tapi bagi orang sana biasa. Bagi orang sana biasa. Bagi kita terlalu tinggi. Nah, orang misalnya di pulau lain mau menikah di pulau kita. Wah, kenapa di sana tinggi sekali? Bagi kita biasa, tapi bagi orang lain itu berat. Jadi sebenarnya mudah tidaknya mahar itu bukan dilihat dari nilainya, dari nilai jumlahnya begitu bukan, tapi dilihat dari apa? Sisi mudahnya di tempat tersebut. Sisi mudahnya di tempat tersebut. Kalau misalnya satu kampung pekerjaannya adalah tambang emas semua, semuanya pekerjaannya menambang emas, KTP pekerjaan menambang emas, semuanya menambang emas. Berarti uang-uang 10 juta, 20 juta itu kecil, sedikit. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi jangan disalahpahami bahwa aisaruha mu'nakotan itu sebagai mahar yang sedikit. Ya, kita mengatakan, kenapa kamu minta mahar 10 juta? Ini orang kaya. Nabi itu suka kalau wanita itu maharnya mudah. Ya gimana kalau saya kasih kamu cincin perak saja? Nah, sebagaimana dulu sahabat ada yang cincin perak. Itu karena dia nggak punya. Itu karena dia tidak punya. Yang dia punya cuma cincin kuningan ya, dari cincin kuningan. Yang dia punya maka itu yang dijadikan maharnya. Ala kulihal, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan mahar dengan jumlah seperti yang kita sebutkan tadi, 20 onta muda, itu tidak berlebih-lebih. Itu biasa di kalangan mereka pada saat itu. Wakila situ bakarotin. Ada yang mengatakan juga dia berapa? Ya, ada mengatakan bahwa dia cuma 6 onta tadi. Wa kana alladhi alqa khutbatan nikahi huwa ammuhu Abu Thalibin. Dan yang memberikan khutbah nikah pada saat itu adalah paman beliau Abu Thalib. Ya, waktu itu sudah ada khutbah nikah ya, sudah ada penyampaian khutbah nikah. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Fahamidallah. Beliau memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa orang musyrik bukan di zaman Nabi, bukan orang yang sama sekali tidak kenal dengan Allah. Abu Thalib orang musyrik bukan? Pada saat itu sudah ada Islam belum? Belum ada. Dan disebutkan bahwa Abu Thalib mengatakan atau mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahamidallah, beliau memuji Allah. Wa athna alaih, dan beliau juga menyanjung Allah. Coba. Jadi orang musyrik itu berdoa kepada Allah itu biasa. Cuma yang jadi masalah adalah ketika orang musyrik selain dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada berhala-berhala mereka. Itu masalah. Ketika mereka berada di laut sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, mereka berdoa kepada Allah. Da'awullaha
Mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang musyrik. Itu orang musyrik. Jadi masalah kesyirikan mereka di situ. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya di situ. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena konsekuensi ucapan la ilaha illallah adalah meninggalkan semua peribadatan kecuali Allah. Karena la-nya di situ disebut, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan la apa? La nafiya lil jinsi. Menafikan semuanya, menghilangkan semuanya. Sama sekali tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paman beliau memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, tsumma dzakara syarafa an-nasabi, kemudian beliau pun menyebutkan tentang kemuliaan nasab, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fadlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menceritakan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penting ya seorang pasangan tahu keutamaan pasangannya supaya semakin dia cinta kepada pasangannya. Nah, mungkin salah satu hal yang menyebabkan pasangan tidak mencintai pasangannya karena tidak mengetahui keutamaan kemuliaan pasangannya. Maka saling mengenal itu penting. Ya, bagus ya sebelum seorang baru menikah misalnya, dia betul-betul mengenal, tahu pasangannya. Makanya dalam Islam ada namanya sebelum menikah apa namanya? Ta'aruf. Ta'aruf itu bukan sekedar siapa namanya, berapa berat badannya, berapa tingginya. Bukan sekedar itu. Ta'aruf itu lebih dari itu, bukan sekedar CV. Ya, kerjanya di mana, gajinya berapa. Tapi ta'aruf itu lebih kepada perilakunya gimana orangnya. Ya. Nah, biasanya ta'aruf seperti modal seperti ini, kita nggak tanya ke orangnya, tapi kita tanya ke orang lain. Tanya kepada temannya, tanya kepada keluarganya, si fulan bagaimana, si fulanah bagaimana. Itu ta'aruf yang bagus. Tanya ke orang lain. Karena orang lain itu lebih tahu. Kalau kita tanya langsung ke orangnya, wah dia akan ya sombong-sombong dikit lah ya. Wah saya itu begini-gini, dia sombong dikit lah. Jadi tanya sama orang lain, bagaimana dia terhadap orang tuanya, ya baik atau tidak, dia selalu membentak orang tuanya atau dia selalu melayani orang tuanya. Itu penting. Kalau dia baik sama orang tuanya, insya Allah akan baik sama pasangannya. Insya Allah. Kalau dia baik sama orang tuanya, dia taat sama orang tuanya, insya Allah akan baik sama orang tuanya. Ini ikhwan nanti cari yang baik sama orang tuanya ya. Nanti akhwat siap-siap, aduh saya harus baik sama orang tua saya ini. Ya, jadi baik sama orang tua, Masya Allah. Kalau orang baik sama orang tua, maka insya Allah dia akan baik sama pasangannya. Dia lembut sama orang tuanya, insya Allah dia akan lembut kepada pasangannya. Ya, walaupun tidak dipastikan, tapi itu sudah ciri bahwa dia orang yang akan baik memperhatikan pasangannya. Ala kulli hal, bahwa Abu Thalib menceritakan tentang apa tadi? Kemuliaan dari nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di saat itu. Ya mungkin apa ya, cerita CV lah tentang Nabi Muhammad, bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma dzakara kalimatul aqdi. Setelah itu, setelah diceritakan itu, baru disebutkanlah kalimat akad, baru akad. Ya, baru akad. Wa bayyana as-saddaq, kemudian menerangkan tentang maharnya. Setelah diakad, kemudian menerangkan tentang maharnya. Atau dalam akad tersebut diterangkan juga tentang mahar yang akan diberikan kepada Khadijah. Jadi mahar itu hak istri. Hak istri itu mahar. Dan ini dikembalikan jumlah mahar itu kepada suami ketika istrinya minta cerai. Namanya khulu ya. Istrinya minta cerai, maka dia harus mengembalikan harta yang paling tidak senilai dengan mahar yang diberikan oleh suaminya sebelumnya. Jelas ya? Nah, kalau tidak, kalau suami yang mencerai istrinya, maka suami tidak berhak mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Karena mahar itu miliknya siapa? Milik istri. Jadi kalau sudah diberikan kepada istri sebagai mahar, maka itu jadi hak istri. Kalau istri nggak kasih suami, ya terserah dia yang punya gitu. Ya, tidak boleh dipaksa diambil karena itu sudah hak milik istri. Ya, itulah mahar. Makanya sebenarnya kalau orang mau menikah, yang diperhatikan adalah perbanyak saja maharnya. Selama dia mudah, ya, dan tidak susah, perbanyak. Karena itu akan kembali kepada istrinya dia. Ya, daripada misalnya memperbanyak untuk acara-acara yang kemudian satu kali habis selesai. Satu kali habis selesai. Masya Allah. Setelah itu, setelah menikah, sisa bayar utang. Karena ada yang seperti itu. Ya, nggak mau misalnya, kalau untuk acara misalnya 30 juta nggak mau.
Harus 40 juta, harus 50 juta. Padahal uangnya cuma berapa? 30 juta. Akhirnya dia paksakan karena sudah terlalu cinta mungkin. Mungkin cintanya sudah sampai di ubun-ubun ya. Pokoknya 50 juta dia usahakan. Yang 20 juta mana utang. Nah setelah menikah baru bayar utang. Nah kadang sebagian mertua atau orang tua nggak mau tahu. Yang penting anaknya nikah dengan mahar, bukan mahar ya, dengan uang acara seperti itu gitu. Ya. Padahal yang harus dipikirkan orang tua adalah ketika anaknya sudah selesai menikah, apa yang akan dia dapatkan? Seperti itu. Barakallahu fikum ya. Sudah masuk Isya belum ini? Berapa menit lagi masuk Isya? Masih lama? Hah? Masih ada 4 menit? Iya, Masya Allah. Ayo, kemudian kita lanjut lagi. Tafadhal. ثم قال رحمه الله تم هذا الزواج بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين وأيام وكان عمره إذ ذاك 25 سنة أما خديجة فالأشهر أن سنها كانت 40 سنة. Sampai situ dulu. Tamma hadzal zawaj, sempurna pernikahan ini atau terjadi pernikahan ini ya, ba'da ruju'i sallallahu alaihi wasallam minasyam bi syahrain wa ayyamin, yaitu 2 bulan beberapa hari setelah pulangnya beliau dari mana? Dari Syam. Jadi cuma 2 bulan waktunya. 2 bulan lebih lah. Ya, jadi begitu ya, kalau orang mau nikah cepat nikah gitu. Ya kan? Jangan ditunda-tunda lagi kalau dia sudah mau nikah gitu. Kecuali kalau dia belum mau. Kalau belum mau nikah ya jangan cerita nikah dulu. Nikahnya belum tentu nikah, nggak tahu kapan dia nikah, tiap hari cerita nikah. Ya nggak usah cerita nikah dulu. Nanti mau nikah, ya baru kalau mau nikah langsung segera menikah. Jangan lama-lama sudah. Kalau kita sudah siap semuanya, ya harta juga sudah siap, sudah cepat nikah. Nabi SAW ketika dari Syam, itu kan ceritanya Khadijah baru tahu secara keseluruhan atau mungkin secara garis besarnya, secara detailnya juga tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau pulang dari negeri Syam, kan baru Khadijah tahu, wah ini Muhammad jual barang saya, keuntungannya luar biasa, keberkahannya luar biasa. Setelah itu ditambah oleh ceritanya siapa tadi? Maisarah. Wah tambah semangat ya Khadijah ini. Ya, jadi 2 bulan beberapa hari terjadi pernikahan. Padahal sebelum pernikahan ada proses, nggak langsung nikah. Ini menunjukkan pernikahan itu benar-benar cepat. Setelah pulangnya Nabi dari mana? Dari Syam, proses pernikahan itu pun berjalan cepat. Nah kita Masya Allah 2 tahun nggak nikah-nikah, cerita nikah tiap hari. Waduh, ini benar-benar ya. Jadi kalau kita belum mau nikah nggak usah cerita nikah. Nanti mau nikah baru kita cerita nikah. Ya. Naam. Wa kana umruhu idzaka 25 sana. Dan waktu itu umurnya Nabi SAW itu 25 tahun. Ya, ada yang 25 tahun di sini? Ya, siap-siap ya, buka pintu gerbang sudah ya. Yang 25 tahun. Ya, Masya Allah. Ya, kayak kalau yang 52 tahun jangan. Sudah siap-siap pintu gerbang juga, tapi pintu gerbangnya lain ya. Kalau 25 tahun ya sudah, segera cepat-cepat cari pasangan. Ya, 23 sudah bisa, boleh. 20 tahun boleh, silahkan. Ya, kalau 25, ayo buka pintu gerbang. Jangan sampai terlalu jauh, Masya Allah. Kalau terlalu jauh susah baliknya. Ya, nah, Ustadz bagaimana yang kalau dibalik 52? Oh 52 lain pintunya ya. Buka pintu juga, cuma lain pintunya. Dia harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, ala kulihal seperti itu. Tapi bolehkah orang 52 tahun menikah? Boleh, kalau dia mau kenapa tidak? Boleh, asal ada yang mau. Itu. Masalahnya kalau nggak ada yang mau ya. Kalau ada yang mau silahkan. Ala kulihal Nabi umurnya berapa tadi? 25 tahun. Wa amma Khadijah tu adapun Khadijah fa asyharu yang paling masyhur, ini menunjukkan bahwa banyak perselisihan ya tentang umurnya Khadijah. Anna sinnaha kanat arba'ina sana. Bahwa umurnya beliau itu 40 tahun. Ini yang paling masyhur. Ini yang paling apa? Masyhur. Ya. Paling masyhur belum tentu paling benar, tapi ini yang paling masyhur. Ya sementara itu yang kita pegang. Kemudian belum dibaca tadi deh. Wakila 28 sana. Baik. Wakila 28 sana. Ada yang mengatakan berapa? 28 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Jadi ada yang mengatakan 40 tahun.
kemudian ada yang mengatakan berapa tadi? 28 tahun. Kemudian وقيل غير ذلك lanjut. وكانت أولا متزوجة بعتيق بن عائد المخزومي فمات عنها فتزوجها أبو هالة التيمي فمات عنها أيضا بعد أن ترك له منها ولدا ثم حرص على زواجها كبار رؤساء قريش فأبت حتى رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت به فسعدت به سعادة يغبط عليها الأولون والآخرون. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan selain itu, selain ada yang mengatakan 40 tahun umurnya Khadijah, ada mengatakan 28 tahun, ada mengatakan umur yang lainnya. Wa kanat awwalan mutazawwijatan bi Atiq ibn Aidin al-Mahzumi. Dan dulu Khadijah pernah menikah sebelumnya. Jadi beliau menikah dengan Atiq bin Aid al-Mahzumi. Famata anha, kemudian meninggal. Ya, meninggalkan Khadijah. Fatazawwajaha Abu Halah At-Taimi. Kemudian Abu Halah At-Taimi pun menikahi Khadijah. Ya, setelah siapa tadi? Atiq ibnu Aid. Setelah itu Al-Hala Abu Hala At-Taimi menikahi Khadijah. Famata anha aidan ba'da an taraka lahu minha waladan. Dan kemudian beliau juga meninggal, suami keduanya Khadijah meninggal setelah meninggalkan seorang anak. Tsumma harasa ala zawajiha kibaru ru'asai Quraisyin. Maka tokoh-tokoh Quraisy pun ingin meminang Khadijah. Gak peduli sudah nikah atau belum. Karena Khadijah itu orang baik. Sekali lagi, dia orang baik. Dia punya kedudukan, dia punya kemuliaan, dia orang kaya. Maka ini yang menyebabkan, saya katakan tadi, empat yang Nabi sebutkan sebagai pilihan wanita di nikah itu ada semua pada Khadijah. Ya, maka tokoh-tokoh Quraisy ingin menikahi Khadijah. Apa yang terjadi? Fa'abat. Khadijah nggak mau. Hatta rogibat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajat bihi. Sampai dia pun tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun menikah dengan Rasulullah. Fa sa'adat bihi sa'adatan. Kemudian beliau pun merasakan kebahagiaan dengan sebuah kebahagiaan yakbutu alaihal awwalun wal akhirun, yang diidam-idamkan oleh orang-orang dulu dan orang-orang yang sekarang. Semua ingin bahagia seperti Khadijah. Khadijah itu Masya Allah bahagia yang luar biasa. Apa yang membuat Khadijah bahagia? Apakah karena harta Nabi Muhammad SAW? Bukan. Karena perhatian Nabi kepada Khadijah. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus dengan istrinya, dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku, dengan istriku. Jadi kalau ingin bahagia, berbuat baiklah kepada istri. Demikian pula sebaliknya, kalau ingin bahagia, seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Berikan yang terbaik untuk suami. Kalau perlu kita jadi budak untuk suami kita, maka suami kita akan jadi budak kepada kita. Begitu. Kalau suami dilayan dengan baik, dia akan perhatian kepada istrinya. Dia sudah nggak lihat lagi istrinya bagaimana. Dia akan cinta kepada istrinya. Karena perbuatan baik itu berbekas dalam hati. Maka selalulah berbuat baik. Ya, seorang suami nggak boleh kasar dengan istrinya. Karena istri kita itu perempuan. Bukan laki-laki ya, perempuan. Nah, karena dia perempuan, maka sifatnya sebagaimana kata Nabi, seperti kayu yang bengkok. Kalau dikasari dia patah. Tapi kalau dilembuti, dibiarkan dia akan tetap bengkok. Jadi caranya apa? Diluruskan tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Seperti itu yang diajarkan Nabi untuk kalian, wahai para laki-laki, wahai para suami. Yang selama ini keras dengan istrinya, kasar dengan istrinya, main pukul ya, maka minta maaf sama istri. Ya, mulai perbaiki. Kita mulai dari nol. Seperti Pertamina ya. Kita mulai dari nol. Mulai dari awal lagi. Lupakan masa lalu. Ya, tutup lembaran lama, kita buka lembaran yang baru. Ya kan? Baik. Mulai dari nol, perbaiki. Dan semakin kita ngaji, harusnya perlakuan kita kepada pasangan harus semakin bagus. Makanya aneh, orang lama ngaji tidak bisa romantis. Itu aneh. Sebenarnya aneh. Harusnya semakin dia ngaji, semakin romantis. Dulu sebelum dia ngaji, belum kenal dakwah, belum kenal sunnah, Masya Allah, romantisnya luar biasa. Pas kenal sunnah, sama sekali gak romantis. Ini terbalik. Harusnya dia kenal sunnah semakin romantis kepada pasangannya. Gak usah kasih lihat kita. Itu urusan antum, bagaimana romantis dengan keluarga.
Masya Allah. Kita Masya Allah kadang sebenarnya tidak romantis, tapi ditunjukkan di media sosial seakan-akan romantis. Padahal aslinya tidak romantis. Seperti itu. Ayo, diperbaiki lagi hubungan dengan pasangan kita. Kemudian disebutkan yang terakhir, wahia awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah itu adalah istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walam yatazawwad 'alaiha ghairaha hatta matat, dan Nabi tidak pernah menikah dengan selainnya sampai meninggalnya Khadijah. Jadi Khadijah itu pokoknya jadi satu orang saja yang di apa namanya, yang bersama dengan Nabi, cuma Khadijah sampai beliau meninggal. Nanti beliau meninggal, nah baru Nabi menikah dengan ini sampai beberapa istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau satu orang saja istrinya. Wa kullu auladihi, dan seluruh anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha, dari Khadijah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, fa innahu min Mariyati al-Qibtiyah, atau min Mariyata al-Qibtiyah. Karena Ibrahim itu dari anaknya Maria al-Qibtiyah. Jadi seluruh anaknya Nabi itu dari siapa? Dari Khadijah. Istri Nabi yang lain tidak memberikan anak, kecuali siapa? Maria al-Qibtiyah. Siapa Maria al-Qibtiyah? Hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, ya, dihadiahi istri. Antum nggak pernah kan dihadiahi istri? Nabi pernah. Masya Allah. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencontoh Nabi dalam berbagai macam perkara, dalam berbagai hal, dan dari kisah-kisah yang kita ceritakan dari Nabi kita Muhammad, kita akan memperoleh banyak pelajaran-pelajaran penting. Maka jangan pernah berhenti mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, insyaallah sampai di sini pembahasan kita karena sudah masuk waktu Isya. Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menjaga kita semua dan menjadikan kita semakin cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau sebagai panutan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.